Ayah, sepertinya tidak ada apa-apa di kamar ini. Sekarang bagaimana? Perkataan Anita benar, Bebe. Aku yakin Kun pasti menyembunyikan kalungnya di suatu tempat di luar rumah semalam. Atau dia menjualnya untuk mendapatkan uang. Ayo. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi sekarang? Bebe? Bebe, kenapa berantakan begini? Aku baru saja meminta Surjit untuk menggeledah kamarmu, Twinke. Tapi tidak ada apa-apa. Bebe, Kunz, kalau kau mau uang, kau tinggal minta saja padaku. Bukankah aku selalu menyelesaikan semua masalahmu? Kalau kau minta uang padaku, pasti akan aku berikan. Sekarang, kau merusak suasana keluarga ini dengan melakukan semua itu, nak. aku hanya ingin bilang percayalah padaku, Bebe. Aku tidak melakukan itu semua. Cincin ini? Aduh, Bibi, sini aku bantu. Tidak perlu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Tidak usah membantuku. Bebe. Bebe, aku ingin bicara. Kamar-kamar lain di rumah ini juga harus digeledah. Sama seperti kamar kami, Bebe. Hanya karena ditemukan potongan kalung itu. Tidak menjadikan itu bukti kalau Kunz yang telah mencuri kalung itu. Lagi pula Kunz tidak melakukannya. Tapi Kunz, kalau kalung itu tidak ditemukan, kau harus mengakui semua perbuatanmu. Meski itu hanya potongan kalung, tetap saja itu bukti, kan? Apa kau setuju? Ya, Bebe. Aku setuju. Baiklah. Bebe, seharusnya kau tidak mencegahku. Justru sebaliknya, kau menghubungi polisi. Begitu dia di kantor polisi, dia pasti akan mengaku. Aku sudah tahu dari awal kalau kita tidak akan menemukan apapun di kamar lainnya. Kunz memang licik. Dan aku yakin sekali, dia menyembunyikan kalung itu di tempat lain. Paman, masih ada satu kamar yang belum digeledah. Kamar Bibi Anita. Apa? Kurang ajar sekali. Untuk apa aku mencuri kalung anakku sendiri? Kau sudah gila ya? Kau menantu termuda, sudah kubilang padamu, tutup mulutmu. Kau mengerti? Tunggu dulu, Surjit. Apa yang dikatakan Twinkle benar. Kalau memang semua kamar harus digeledah, kenapa kamar Anita tidak? Bebe, kau ini ada-ada Tunggu saja. dulu, pendapatnya tidak salah. Dan kalau sudah kuputuskan, berarti ini final. Ayo. Ayo, geledah kamar ini sekarang. Bebe, aku tidak mau menyentuh barang milik Anita. Aku tidak akan melakukannya. Hah? Kenapa? Bebe, biar aku saja yang menggeledah. Kau menemukan sesuatu?
Kalau begitu hentikan omong kosong ini. Bebe, hentikan drama ini. Sekarang giliranku ke kantor polisi. Surjit, Surjit dengarkan aku dulu. Surjit! Kau ini masih anak kecil. Menurutmu apa? Kau bisa mengalahkanku di permainanku sendiri? Sebenarnya dugaanmu benar. Memang aku yang menghilangkan kalung itu. Supaya aku bisa menuduh Kunz yang mencurinya. Kau tahu? Seharusnya kau menggeledah kamarku dulu sebelum kamar lainnya. Karena tadi saat kamar yang lainnya digeledah, aku mengeluarkan kalung itu dari situ. Jadi kalung itu tidak akan ditemukan. Sekarang polisi akan datang. Lalu tentu saja mereka akan menyeret Kunz ke kantor polisi. Dan kau, seperti istri pada umumnya, akan menangis dan memohon supaya suaminya dilepaskan. Justru itu yang ingin kulihat, melihatmu menangis. Jadi menangislah, ha? Itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan menangis dan Kunz tidak akan dipenjara. Dan itu janji seorang istri pada Bibi. Mengerti? Bawa dia inspektur dan kurung dia di sel. Ini dia pencurinya. Kunz yang mencuri kalung anakku. Tunggu dulu sebentar, Pak Inspektur. Aku ingin memberitahukan sesuatu. Kunz tidak melakukan sesuatu. Aku yang mencurinya dan aku punya buktinya juga. Ini kalungnya. Twinkle, Apa? Baiklah. Jadi sekarang Twinkle sudah berani bohong demi menyelamatkan suaminya. Berani sekali dia mau merusak rencanaku. Akan kutunjukkan padanya. Twinkle! Twinkle adalah menantu di rumah ini. Dia kehormatan keluarga ini dan istriku. Jadi paman tidak berhak menyakitinya. Kau pikir perbuatannya itu benar? Dia sudah mencuri dan mengakuinya di depan semua orang tanpa rasa malu sedikit pun. Dia sendiri yang mencuri dan berharap kau yang dipenjara, Kunz. Aku tahu Twinkle tidak mungkin mencuri. Lalu kenapa dia bohong? Apa dia bohong untuk menolongku? Twinkle, kau mencuri? Kenapa? Biar saja, lebih baik aku yang harus menanggung semua yang dituduhkan pada Kunz. Tidak apa-apa. Iya, Bebe. Bebe, Paman telah membekukan semua rekening kami dan aku sangat membutuhkan uang. Dan karena aku tidak tahu lagi harus bagaimana, maka aku curi kalung itu. Twinkle, kau sungguh tidak tahu malu. Kunz harus menanggung kesalahan dari awal. Kau hanya diam saja melihat ini semua. Dan kau hanya diam saja melihat suamimu dihina. Sekarang kau baru mengaku. Setelah masalah ini sampai ke polisi, kau seharusnya malu pada diri sendiri. Kau lihat itu kan, Bebe? Ini kenyataan tentang menantu kesayanganmu. Kau begitu menyukainya, kan? Selama ini Kunz harus menanggung tuduhan itu hanya karena dia. Iya, Bebe. Lihat saja kelicikan menantu kesayanganmu itu. Lihat saja perbuatannya. Dia mencuri kalung anggota keluarga ini. Dia sudah mempermalukan nama keluarga ini. Tapi kau terus saja memujinya dan terus memberinya posisi penting di sini. Kenapa kau diam saja? Jelas-jelas dia sudah bersalah, bukan? Bibi,
Kali ini, kau telah membuatku kehilangan muka dan malu di depan semuanya. Kau menghancurkan kasih sayang dan kepercayaanku. Aku telah memberimu kehormatan untuk menjadi putriku, bukan sekedar menantuku saja. Tapi kenapa kau lakukan ini? Kalau kau sungguh adalah darah dagingku, sudah pasti akan kuhukum dengan berat di hadapan semuanya. Katakan padaku, kenapa kau lakukan semua ini, Twinkle? Sini berikan. Bebe, dia ini harus dihukum. Kebetulan polisi sudah ada di sini. Sekarang katakan harus kita apakan dia. Aku mau Twinkle dihukum. Dan atas perlakuannya terhadap Bones, dia harus diserahkan pada polisi sekarang juga. Cukup sudah, Usa. Kalau dia kita serahkan pada polisi, reputasi keluarga kita akan hancur dan itu sangat membuatku sakit. Kami mohon maaf. Silakan Bapak pergi. Lelucon macam apa ini? Jangan buang-buang waktu kami lagi. Ayo. Silakan pergi. Dan kau, Twinkle, kau jelas akan dihukum karena perbuatanmu. Bebe, kita harus ambil keputusan sekarang. Surjit, aku yang akan menghukumnya. Ya, itu benar, Anita. Kaulah yang harus menghukumnya. Bebe, aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku mohon padamu, Bibi. Jangan. Bagus sekali. Satu mencuri, satunya minta maaf. Aku tidak akan memaafkannya. Kunz, dia sudah melakukan kesalahan besar, jadi dia pasti akan dihukum. Anita, katakan. Bebe, karena Twinkle menantu di keluarga ini, aku tidak tahu hukuman apa yang pantas untuknya. Kalau saja dia orang lain, aku bisa dengan mudah menyuruhnya untuk menjilati lantai rumah ini. Tidak bisa. Apa maksudmu, Anita? Twinkle adalah menantu termuda di keluarga ini. Kita tidak bisa bersikap seperti itu padanya. Dia melambangkan kehormatan keluarga kita, kan? Justru itulah maksudku, Bebe. Kalau dia itu orang lain, aku pasti sudah menyuruhnya untuk menjilati lantai rumah ini. Tapi Twinkle menantu keluarga kita. Bebe, ngomong-ngomong, katakan kalau menantu keluarga ini merusak kehormatan keluarganya sendiri, apa bisa kita maafkan? Apa perbuatannya mencuri itu bisa kita maklumi? Aku terima hukuman itu. Apa? Tidak. Bibi jahat. Kau ini kejam sekali. Kenapa kau jahat dan kejam? Twinkie, lantai itu kotor. Ayo ikut denganku, Twinkie. Mereka ini orang-orang jahat. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Ayo, jalan Yusuf. sini, ayo. Kotor, Bibi. Ayo ikut. Bibi jahat.
Apa perlunya melakukan ini semua? Kenapa kau menanggung semua tuduhan itu? Kau merasa perlu jadi pahlawan dan menyelamatkanku? Menurutmu, aku tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri? Sekarang, karena kau melakukan itu, aku jadi bersalah. Kau jadi dihina karena aku. Kenapa kau merasa perlu jadi pahlawan? Aku bukannya mau menjadi pahlawan. Aku hanya berusaha untuk memperbaiki semua masalah yang telah kuciptakan. Apa kau mengerti, Kunsarna? Semua itu terjadi karena aku. Kalau aku simpan potongan kalung itu di tempat yang aman, semua ini tidak akan terjadi. Aku menanggungnya bukan untuk menyelamatkanmu, mengerti? Marahi saja aku sesukamu, Kuns. Aku mau menanggung semua tuduhan atas pencurian ini demi menyelamatkanmu, Kuns. Tapi aku tidak akan pernah mengatakannya padamu. OMG, Kalila, kenapa aku harus mendengarkan semua ini sekarang? Twinkle mencuri di rumah mertuanya sendiri, Kak. Dia membuat kita semua malu, terutama padamu, Kak, sebagai ibunya. Karena itu, Kak, semua orang akan berkata bahwa kehadiran seorang ayah itu sangat penting. Bagaimana bisa seorang ibu bisa mendidik anaknya seorang diri? Dengan kehadiran ayah, kontrolnya bisa lebih pasti. Kakak, sekarang lihat saja kondisinya. Bukankah kakak sudah lakukan segalanya demi Twinkle? Tapi kenyataan adalah kenyataan. Kalau ayah Twinkle masih ada di sini, dia pasti akan lebih tegas padanya. Dan Twinkle tidak akan melakukan hal semacam itu. Setidaknya dia tidak akan mencuri dan hal semacamnya, kan? Apa yang sudah terjadi benar-benar buruk, Kak. Nanti kalau aku jalan-jalan di luar, apa yang dikatakan orang? Lihat itu dia bibi si pencuri. Lihat itu dia bibi si pencuri. Oh ya ampun, membayangkannya saja aku sudah muak. Sudah cukup, Pini. Kalau kau tidak bisa menghibur, setidaknya jangan membuat semakin parah. Kau sudah mengenal Twinkle sejak kecil, kan? Apa kau percaya kalau dia melakukan hal seperti itu? Bahkan jika semua orang berusaha meyakinkanku, aku tidak akan percaya kalau putriku mencuri di rumahnya sendiri. Oh, begini ya, Kak. Kakak mengatakan itu seolah-olah aku yang mengarang cerita itu. Twinkle yang mengaku sendiri, Kak, kalau dia yang sudah mencuri kalungnya. Kakak terus saja kesal padaku tanpa alasan. Itu karena aku sangat mengenal Twinkleku. Kalau dia rela menanggung tuduhan seberat itu, pasti karena ada semacam ketidakberdayaan di baliknya. Apa mungkin dia ingin menyelamatkan Kunz? Iya. Dia pasti rela menanggung tuduhan sebesar itu untuk mengalihkan tuduhan yang dijatuhkan pada Kunz. Pasti itu alasannya. Ya Tuhan, sertailah Twinkle dan perjuangannya dalam kebenaran di keluarganya. Dan bantulah dia untuk menang. Aku mohon, tolonglah dia. Twinkle, apa kau tidak punya malu? Kali ini, kau telah membuatku kehilangan muka dan malu di hadapan semua orang. Kau telah merusak kasih sayang. Dan juga kepercayaanku. Karena Twinkle adalah menantu keluarga ini, aku tidak tahu hukuman apa yang pantas. Kalau saja dia orang lain, aku bisa dengan mudah untuk menyuruhnya menjilati lantai rumah ini. Kenapa kau menanggung tuduhan itu sendiri? Kau merasa perlu jadi pahlawan dan menyelamatkanku? Kenapa kau kesini? Kau mau minta maaf? Aku tidak mau bicara denganmu. Kau tidak bisa pergi tanpa meminta maaf, kan? Baik. Bilang saja maaf. Maafkan aku, Twinkie.